Halo guys, kembali dengan Orson Official. Kita akan coba review film Doctor Strange yang kedua ya. Judul lengkapnya itu Doctor Strange Multiverse of Madness. Ini adalah film yang setelah eh, Spider-Man No Way Home, ya kan? Jadi kalau kita mau nonton film ini, sebenarnya kita ada dua referensi film yang harus kita kita tonton. Pertama, WandaVision, kedua What If animasi, dan semuanya ini tiga-tiga film ini semua bisa ditonton di aplikasi film berbayar Disney Hotstar. Ya, ada semua di situ. Kenapa kalau kita menonton What If yang di animasinya What If itu sebenarnya nggak terlalu urgent, tapi kita akan sedikit bisa diberitahu bahwa kenapa sih si si apa beberapa pemeran ada di sini gitu loh, dan ada beberapa karakter kayaknya juga dari situ juga dimasukkan gitu. Terus di WandaVision-nya, ibarat kata Scarlet Witch-nya ini serial ya, serialnya si Wanda ini dengan Vision ya, itu juga perlu ditonton di awal serinya sampai terakhir. Itu baru nyambungnya ke Doctor Strange yang kedua ini. Ya, sebelum kita melihat trailer dan reviewnya ya, ini juga ada mengandung spoiler, tapi kita juga coba kulas pemeran-pemerannya di Doctor Strange ya. Kita lihat bahwa Doctor Strange ini masih diperankan oleh Benedict Cumberbatch ya. Kalau kita tahu Benedict Cumberbatch ini terkenal, yang paling ikonik dia menjadi Sherlock Holmes. Sherlock Holmes di serialnya ya, bukan di layar lebar. Layar lebarnya Guy Ritchie itu yang meranin Robert Downey Jr. aka Iron Man. Kayak nyambung-nyambung gitu, kayak udah jodoh gitu ya. Terus yang jadi Dr. Watson-nya yang di Sherlock Holmes itu kan, jadi yang jadi Holmes-nya si Benedict, yang jadi Dr. Watson-nya itu pemerannya itu si ini siapa? Si uh, Martin Freeman ya, Martin Freeman itu yang jadi Dr. Watson, dan dia ternyata terkenal setelah film itu mereka juga akhirnya bermain di film Hobbit kehadapan Peter Jackson. Nah, si Martin Freeman ini jadi Hobbit ya, jadi Hobbit pamannya Frodo ya, Bilbo. Sedangkan si Benedictnya itu jadi Necromancer itu ya, atau Smoke-nya itu yang si naganya itu ya, kalau nggak salah juga senaga plus sama yang mata itu, yang mata mata. Nah, itu di situ mereka jadi main film gitu, dari situ cikal bakalnya. Nah, yang lucunya itu ya, si Benedictnya dapat peran Doctor Strange, sedangkan si Martin Freeman ini dapat juga peran jadi Agent Shield. Agent Shield terkenal munculnya di Black Panther. Di Black Panther sama di Avenger Infinity War dia juga muncul juga ada. Tapi di Endgame kayaknya cuma sekilas-sekilas atau nggak ada gitu loh. Jadi kayak seakan-akan ketertarikan gitu ya, ketarik gitu. Nah, walaupun sebenarnya Benedict Cumberbatch ini sebenarnya bukan bukan pilihan utama buat menjadi Dokter Strange. Yang mau jadi Dokter Strange itu sebenarnya John Phoenix ya, yang jadi Joker. Ya, kalau tahu di Joker. Atau yang jadi musuhnya Russell Crowe di Gladiator. Ya, dia sebenarnya, tapi dia nolak gitu kan, dia nggak mau main film superhero kan, tapi dia juga main juga di film DC-nya jadi Joker gitu kan, walaupun nggak superhero ya, tapi tetap aja dia nolak ya. Akhirnya jadilah Benedict, dan Benedict ini benar-benar bagus banget meranin untuk jadi Doctor Strange ya. Nggak usah diomongin lagi, soal actingnya mantep banget. Terus kita lihat lagi ada lagi pemerannya si Mordo, itu masih juga di Doctor Strange yang pertama dia ada. Terus si Benedict Wong itu menjadi Sorcerer Supreme ya, setelah Avenger Endgame ya, dihentikan Thanos 5 tahun. Doctor Strange-nya itu di jabatannya turun, bukan jabatan turun ya, digantikan oleh si Wong ini. Ama musuhnya di Doctor Strange ini pasti selalu ada musuh kan. Nah, musuhnya itu ya Elizabeth Olsen ya, yang menjadi Wanda atau Scarlet Witch ya, Scarlet Witch. Kalau mau tahu tentang Elizabeth Olsen ini, dia salah satu
saudaranya kembaran Olson. Olson itu aku nggak tahu film Full House. Wah, aku nggak tahu Full House ya. Mungkin udah jadul banget ya. Dan dia terkenal, Elizabeth Olsen ini pernah main film Old Boy. Old Boy ini adalah filmnya Korea tahun 2003, terus disadur oleh Hollywood. Dan di situ dia beradu akting dengan si Thanos. Nggak nyangka ya, tiba-tiba di film itu udah ketemu juga sama si Thanos, tapi Thanos dalam animasi, tapi sebenarnya ada orangnya, cuma diubah aja gitu kan, pakai layar hijau ya. Diketemu lagi di situ. Sama pemerannya masih dengan Rachel McAdams ya, jadi Dr. Palmer. Ini kalau tahu bintang Rachel McAdams ini juga termasuk wanita yang awet muda ya gitu loh. Dari wajahnya itu nggak berubah-berubah dia. Bener-bener mantap. Nah, di Rachel di apa? Di animasi What If, inilah cikal bakalnya keseluruhan film Doctor Strange itu. What If. Jadi dia nanti nonton aja. Ada spoiler, dia itu ingin sekali menikah dengan Dr. Palmer ini kan. Oke, itu beberapa karakternya ya. Jadi film ini bener-bener dahsyat karena disutradarain oleh Sam Raimi. Kita tahu lagi Sam Raimi siapa? Sam Raimi adalah sutradara film Spider-Man versi Tobey Maguire. Dia salah satu juga beberapa film horor ya. Kalau film horornya kok nggak salah Evil Dead ya, kalau Evil Dead. Mungkin juga Drag Me to the Hell, itu juga kok nggak salah dia itu bagus. Kalau nonton filmnya Sam Raimi untuk horor ya, itu tidak perlu diliatin hantunya ya. Pos kerasukannya pun juga enggak, tapi kengerian ya mengeri banget gitu. Ngerinya itu bukan ngeri karena ketakutan, tapi ngeri karena apa yang akan dilakukan dengan orang-orang ini gitu pada saat dia entah kerasukan, entah aduh itu. Dan ini dimasukin, disisipin di film Doctor Strange kedua ini. Jadi kalau udah alur ceritanya itu udah dapet ya. Jadi kenapa ada film ini Multiverse of Madness ya kan, multiverse itu kegilaan di multiverse itu karena di awal yang tadi film terakhir film Spider-Man No Way Home yang dia buat masalah, lanjutkan ke sini, terus penjahatnya Scarlet Witch yang diperankan oleh Elizabeth Olsen itu amarahnya itu dapat. Kenapa dia jadi marah itu dapat karena ada di WandaVision-nya itu. Kenapa gitu loh. Dan jelas di sini menyangkut paut dengan Darkhold. Nah, Darkhold itu bagaimana didapatnya? Itu di ending seriesnya WandaVision. Darkhold itu adalah sebuah kitab penyihir ya. Jadi sihir lawan sihirnya. Jadi kan lawannya Scarlet Witch, sihir, lawannya Doctor Strange. Dan hebatnya mereka berdua kan punya batu, tapi batunya di Doctor Strange yang waktu itu udah nggak ada lagi. Tapi dia kan dapat kekuatan dari itu juga. Sedangkan Scarlet Witch itu sebenarnya dapat juga batunya dari film yang apa ya? Film yang batu apa itu ya? Kan dia eksperimen ya dengan si Quicksilver ya, saudara kembarnya dia tuh kan. Tapi tewas di Avenger 2 Age of Ultron ya kan. Di situ dia punya kekuatan, jadi kekuatan siapakah pemenangnya gitu kan. Nah di film ini akan ada yang namanya twist ya. Ini ingat, ini ada spoiler di sini. Kalau yang belum pernah nonton jangan nonton. Tapi kenapa Anda harus menonton film Doctor Strange 2 ini? Karena di situ ada twistnya, di mana di situ ada yang namanya versi lain daripada Avenger ya. Avenger itu namanya Illuminati. Illuminati ini sebenarnya di dalamnya itu kalau kita lihat di komiknya itu di situ ada anggotanya, di mana anggotanya itu ada si Mr. Fantastic. Mr. Fantastic itu kalau Anda tahu Four Fantastic ya, jadi manusia karet ya. Habis itu di situ harusnya ada Iron Man. Tapi Iron Man-nya nggak ada di situ. Terus harusnya di situ juga ada Namor. Namor itu ibarat kata versi Aquaman-nya Marvel. Jadi kalau DC punya Aquaman, kalau Marvel namanya Namor ya, manusia air lah atau ikan lah ya gitu ya. Terus habis itu ada Black Panther sebenarnya sama Doctor Strange. Tapi di Illuminati di sini, di dunia yang di sini, Doctor Strange-nya itu sudah tewas dibunuh oleh mereka kan. Yang ngebunuhnya ya Black Bolt ya. Jadi spoiler ya. Jadi intinya Illuminati itu ada di film ini ada Black Bolt. Nah, Black Bolt ini sebenarnya itu kayak mutant, tapi mereka tuh hidup udah lebih lama gitu, lebih lama daripada X-Men mutantnya itu. Ini dia pemerannya itu diambil dari pemeran yang seriesnya di Disney Hotstar juga, di
ini namanya seriesnya Inhumans. Itu nggak terus sukses. Tapi diambil karakter Black Bolt itu, pemerannya sama, dimasukin situ, dia jadi ibaratnya jadi cameo ya. Ada Mister Fantastic. Nah, yang lucunya Mister Fantastic ini pemerannya kan John Krasinski ya. John Krasinski ini sebenarnya pernah ditawarkan menjadi Kapten Amerika sebelum Chris Evans Chris Evans yang itu. Tapi dia menolak karena dia ingin main di Quiet Place. Entah bentrok jadwalnya atau bagaimana. Nah, yang menariknya seandainya dia terima itu, istrinya itu di luar film John Krasinski itu adalah istrinya Emily Blunt. Emily Blunt itu juga menolak juga untuk ditawarin. Dia sebenarnya orang-orang pertama yang ditawarin untuk memerankan Black Widow. Dia tolak, akhirnya masuk menjadi Scarlett Johansson yang memerankannya kan. Bayangin gitu kalau berdua laki bini jadi superhero di Marvel kan, satunya jadi Scarlett, satunya lagi menjadi Kapten Amerika. Kan ada sebenarnya si misi mereka sempat pacaran gitu ya kalau di film itu, tapi akhirnya si Black Widow lebih memilih Hulk ya, tapi akhirnya tewas juga kan dia di Endgame. Nah ini, dan kenapa Emily Blunt ini sempat ditawarkan untuk menjadi orang pertama lah, ibarat kata pilihan pertama yang jadi Black Widow, karena dia sempat main di film Edge of Tomorrow-nya Tom Cruise. Di situ dia karakternya cocok banget pas dia bilang fighting itu dapat, makanya dia ditawarkan pilihan pertama, tapi dia menolak karena dia mau main film Quiet Place, yang kita tahu juga Quiet Place juga bagus juga. Bayangin film yang tanpa ada banyak dialog tapi feel kengerinya itu dapat gitu loh, dan bukan film horor loh. Bayangin loh, Indonesia udah jump scare ya. Oke, kita skip itu ya. Oke, terus abis itu di situ ada juga sebenarnya ini credit skin ya, apa bagian terakhirnya itu ada yang namanya Clea nih, Charlize Theron ya. Charlize Theron ini ibarat katanya di sini Clea itu sebagai salah satu istrinya Doctor Strange, tapi di multiverse yang lain gitu loh ya. Istrinya dia itu punya kekuatan juga. Nah ini yang lucu nih, Charlize Theron ini udah masuk ke dunia Marvel. Sebelumnya sudah ada Angelina Jolie kan. Angelina Jolie, Charlize Theron, ada juga Salma Hayek ya di Eternal. Ini agak kenapa Angelina Jolie ini pernah juga main film yang agak berbau-bau apa agen-agen itu ya, South judulnya. Charlize Theron juga mengikuti juga, tapi Charlize Theron ini terkenal pas dia main film dengan jadi peran Venom itu siapa tuh, filmnya apa ya judulnya, Mad Max Fury, itu terkenal banget, itu bagus banget itu filmnya kan. Jadi di situ naik ya, walaupun sebenarnya aktingnya juga udah sempet naik juga di film Monster Ball, mendapatkan Oscar. Jadi keren banget ya. Terus situ ada Iron Man ya. Iron Man itu nggak masuk di Illuminati, tidak muncul. Sebenarnya itu mau dikasih ke Tom Cruise. Karena sebelum Robert Downey Jr., Tom Cruise lah yang ditawarkan menjadi Iron Man. Tapi entah kenapa karena jadwalnya padat syutingnya, Mission Impossible dia atau bagaimana, itu akhirnya nggak jadi. Akhirnya pindah ke Robert Downey Jr. Itu juga yang merekomendasikan Jon Favreau ya, sutradaranya itu. Nah terus di situ kalau bisa jadi si Tom Cruise itu juga mungkin pas ditawarin sempat aja mau, karena mungkin juga jadwalnya bentrok dengan filmnya Top Gun Maverick dengan Mission Impossible yang terakhir nih katanya kan. Oke. Jadi tidak ada di sana. Terus yang ada abis itu Profesor X ya, Profesor RX yang di X-Men dong, tahu dong, Patrick Stewart ya, Star Trek ya, kalau nggak tahu situ yang botak itu ada di situ, dia pemerannya sama, di situ juga sama dia. Baca pikiran. Terus di situ ada yang namanya Captain Carter ya. Pemerannya adalah Hayley Atwell. Nah, ini di What If ini dijelasin. Jadi what if, bagaimana jika misalnya si Captain Amerika itu bukan laki-laki tapi perempuan. Nah, ini memang pemerannya juga sama, si Carter itu. Di Captain Amerika kan dia akhirnya di Endgame juga dia akhirnya si Captain Amerika lebih memilih untuk menambahkan beberapa tahun untuk akhirnya berumah tangga. Nah, di sini Captain Carternya versi Captain Amerika tapi yang wanita gitu, jadi punya kekuatan ya. Setelah itu Captain Marvel. Nah, yang Captain Marvelnya ini versinya bukan yang Brie Larson ya, tapi si Maria yang jadi pilot, temannya si Captain Marvel, yaitu Maria Rambeau ya. Dia menggantikan si apa yang gantiin pemerannya itu Brie Larson. Terus habis itu dia jadi Captain Marvel. Maksudnya bukan gantiin, di dalam film itu dia jadi pilotnya, ya kan. Akhirnya dia jadi punya Captain Marvel. Nah, terus
Di film ini kuncinya adalah American Chavez. Ya, kunci di film ini adalah American Chavez. Nanti kita lihat trailernya bahwa dia adalah salah satu entah mutant, entah yang punya kekuatan bisa berpindah, berlompat-lompat dari dunia satu ke dunia yang lain, paralel. Nah, ini dia nih. Kekuatan dari mana kayaknya masih misteri kan. Nah, kalau dilihat lagi di IMDb ya, ini ada yang menarik nih, bahwa American Chavez ini terdaftar ya untuk melanjutkan film tahun 2025 untuk Avengers Secret Wars. Gila kan, Secret Wars. Jadi fase Avenger keempat. Jadi fase Avenger keempat ini lagi diramu. Jadi semuanya lagi di dalam serial. Serialnya sekarang yang terbaru adalah She-Hulk. Sebelum She-Hulk itu ada lagi yang Hawkman ya. Karena Hawkman ini gak ada filmnya ya, tapi dikasihlah serialnya. Masa gak dapat, kasihan banget. Scarlet Witch dapat serialnya kan. Nah, terus abis itu di Loki. Nah, Loki itu kan kita tahu dia mati, tewas, tapi karena ada kesalahan pas mereka kembali di Avenger pertama, Loki itu sempat menghilang. Nah, di Loki ini kembali gitu. Ada serialnya ada di Disney Hotstar. Nah, di Loki ini ketemu sama yang namanya Kang. Nah, Kang ini nanti akan menjadi musuh utamanya untuk Avenger ya kan. Kalau yang menurut nanti bener ya, filmnya tahun 2025 katanya, 2025 baru ada Kang. Jadi penggantinya Thanos, dan itu lebih dahsyat lagi, Kang kan. Lebih mengerikan. Walaupun sebenarnya di Marvel itu ada juga musuh yang lebih dahsyat daripada Kang, itu namanya Galactus. Tapi nggak tahu gimana cara ngalahin Galactus. Gila, Galactus itu memakan planet loh, kan? Nah, nanti kita lagi ramu di internal dewa-dewanya, gabung lagi nanti si Thor ini yang terakhir nih ya di Marvel nih ya, terus gabung lagi yang kemarin, semua digabung semua sama serial-serial itu kayak dikumpul jadi satu. Dan moga-moga pas filmnya muncul orang jangan terlalu banyak bertanya, karena emang katanya diharuskan untuk menonton dulu serial-serialnya yang kemarin gitu loh. Jadi pas nonton film Avenger yang kelima ini ya, Avenger kelima ya berarti kan, iya benar, Avenger kelima kan, itu udah langsung paham gitu loh, wah ini dia. Oke, untuk Doctor Strange Multiverse of Madness ini udah beberapa fakta yang sudah disampaikan oleh Olson Official. Kita akan langsung melihat trailernya ya, dan kita akan review trailernya dan sedikit spoiler karena Olson Official sudah menonton film itu. Oke, kita saksikan trailernya. Every night, I dream the same dream. And then, the nightmare begins. I did what I had to do to protect our world. You cannot control everything, Strange. You opened the doorway between universes, and we don't know who or what will walk through it. Wanda, what do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. He was right. I'm sorry, Stephen. Your desecration of reality will not go unpunished. We should tell him the truth. Things just got out of hand. You break the rules. Look out! Become a hero. I do it, I become the enemy. It doesn't seem fair.
Oke guys, kita review untuk film Doctor Strange ya. Yang kedua, ya, itu dimulai dari mimpinya ya, mimpi Doctor Strange. Nah, di sini salah satu mimpinya ya. Ya, di awal ini dia adalah bermimpi yang berulang-ulang ya. Film yang kedua ini Doctor Strange Multiverse of Madness. Dia berulang-ulang, dia ibarat kata diri dia dikejar-kejar oleh suatu makhluk dan dia bertemu dengan seorang wanita. Nah, setelah itu dia mendatangi Scarlet Witch atau siapa? Si Wanda ya. Didatangin, apakah dia tahu tentang dunia paralel. Padahal di mimpi itu tersebut si Wanda inilah yang membuat bukan sebuah mimpi, ternyata itu adalah sebuah kenyataan ya, dunia paralel yang terhubung karena satu orang ya. Jadi seakan-akan kayak terkoneksi. Apalagi kalau dia adalah seorang Dr. Strange, seorang penyihir juga kan. Nah, jadi dari mimpi tersebut dia mendatangin si Wanda, dan di sini kita udah tahu bahwa film ini hanya fokus ke 3 karakter, 1 Doctor Strange, 2 Wanda, dan 3 American Chavez. Tapi diramu sedemikian rupa, dilihat dari visual effect, dilihat dari karakternya, actingnya, terus dilihat dari alurnya. Ini semua film ini sangat sempurna. Efek, visual efek, CGI-nya nggak usah ditanyain lagi, dan kehororannya dibumbuin oleh Sam Raimi itu tepat sekali gitu. Kita lihat di awal film ya, kekecewaan dia pada saat bangun dan melihat kekasihnya yang akan menikah ya, mantan kekasihnya yang akan menikah kan, Dr. Palmer ya. Nah, disinilah itu dia tadi dia mencoba untuk mengalahkan Scarlet Witch, yaitu mendapatkan Darkhold juga dari multiverse dunia yang lain. Sudah diperingatkan oleh si Wong bahwa jangan bermain-main dengan Darkhold. Nah, disinilah awal muasal pada saat dia mendatangi. Nah, ini dia si Scarlet Witch ya, di sini nih. Ini adalah credit scene untuk di Spider-Man No Way Home ya. Di sini juga berlanjut juga, termasuk credit scene-nya juga untuk serial di Disney Hotstar untuk WandaVision ya. Ini juga jadi ada 2 terkoneksi, Spider-Man No Way Home sama di WandaVision untuk serialnya. Nah, disinilah cikal bakal awal muasal film Doctor Strange ini yang kedua, Multiverse of Madness ya. Jadi film ini kenapa ada sequelnya itu dapet. Nah, itulah yang membuat kadang kan film dipaksain, walaupun No Way Home itu tidak dipaksain tapi terlihat terpaksa tapi pintar ya untuk meramu, untuk mencocokkannya gitu loh. Kecocokan itu sangat-sangat luar biasa, makanya akan ditunggu yang tidak sabar untuk Avenger ya. Avenger yang kelima ya, Avenger yang kelima bener ya. Itu bagaimana nanti kecocokan dari beberapa serialnya. Oke, kita lanjut ke Doctor Strange. Di sini dia bertanya dan Wanda pura-pura tidak tahu. Terus dia menyerbu tempatnya para penyihir ya, dan sudah dipastikan akan kalah. Nih, di sini adalah portal ya, portal masukin multiverse. Ini adalah dunia paralel yang lain. Jadi kalau kita lihat ya, nah oke, ya ini dia. Di sini dia masuk ke dunia di mana dia menemukan versi dari Dr. Palmer yang mantan kekasih itu. Di sini juga mengenal dia juga dengan sangat baik, Dr. Strange. Nah, di sini Dr. Strange dikurung di mana dia tidak bisa mengaktifkan kekuatannya. Nah, di sinilah dia ketemu dengan Illuminati ya. Illuminati di situ nanti akan duduk semuanya. Di situ ada dokter lagi ada si Profesor X ya, Profesor X-nya. Dan di situ ada si Bolt, juga ada Inhuman. Terus di situ ada juga Captain Carter, ada Captain Marvel-nya versi yang berbeda, Captain Carter versi yang berbeda. Terus yang jelas pasti ada juga si Mr. Fantastic, yaitu dari Fantastic ya, Fantastic Four. Nah, di sini dia diadilin ya kan, karena yang membuat kekacauan seluruh dunia itu ya nggak lain ya Doctor Strange ini ya, dengan beberapa kekuatannya kan.
Makanya dia ini sangat berbahaya di sini. Masuk dunia paralel di sini banyak sekali dunia paralel. Dunia paralel ini bukanlah film-film yang baru ya, dunia paralel itu. Ya, nah ini dia. Ini versi jahatnya Doctor Strange di mana dia sudah menguasai Darkhold. Ya, dunia paralel itu sudah banyak filmnya, ada banyak serialnya dari mulai Slider dan animasi What If itu yang kita sounding di awal itu adalah tentang animasi di mana beberapa karakternya dimasukkan ke dalam film Doctor Strange yang kedua ini. Nah, tapi tidak dikopi oleh Sam Raimi untuk jadi sebuah film gitu. Jadi nggak dibuat live actionnya. Jadi emang udah animasi aja untuk menerangkan ceritanya seperti itu, karena fightingnya di What If itu adalah antara Doctor Strange yang jahat dengan Ultron. Wah, Ultronnya itu dimana Ultronnya punya batu bertuah dan mereka fighting di situ. Itu bagus. Kalau Anda penasaran, nonton aja ya. What If ini juga salah satu juga filmnya. What If itu bukan film ya. Bagaimana jika itu seperti filmnya penjelajah waktu ya. Penjelajah waktu yang meranin siapa ya? Si Guy itu apa tuh? Itu dia menjelajah waktu, hanya kehilangan istrinya, dicoba balik, tiba-tiba akhirnya dia kepental ke 3.000-4.000 tahun mendatang. What if gitu loh. Nah, itu hanya sekilas saja. Di sini dia bertemu dengan dunia diri dia di paralel, dunia yang paralel. Di situ dia ingin mendapatkan Darkhold karena untuk melawan Scarlet Witch kayaknya kekuatan dia tidak ada apa-apanya tuh. Nah, di sini kan pertarungannya ya dia Scarlet Witch itu menyerang semuanya ya. Wanda itu diserang semuanya. Jadi musuh-musuh yang itu dikeluarkan semua oleh Wanda. Nah, ini dunia paralel di mana Doctor Strange seolah-olah menjadi sebuah. Nah, di sini cikal bakalnya ya, bahwa ternyata di film WandaVision kita bisa tahu bahwa cikal bakal kenapa dia marah adalah di WandaVision itu dia menciptakan anak yang ibarat kata dari pernikahan dia dengan si Vision. Dia punya anak. Nah, anak ini dua-duanya ini punya kekuatan. Itu adalah imajinasinya dia, tapi tidak menyangka pas saat Doctor Strange merapal sihir untuk Peter Parker, Spider-Man, terjadi kesalahan, akhirnya membuka sebuah portal dimensi dunia paralel, di mana akhirnya Scarlet Witch bisa mencari, ternyata di dunia paralel di mana bumi yang keberapa pun itu ada diri dia yang mempunyai anak tersebut, jadi dia ingin benar mendapatkan anak itu. Dan disitulah dia sisi jahatnya keluar. Nah, untuk mendapatkan ke arah sana itu dia harus mencari si America Chavez untuk diambil kekuatannya. Gila kan? Gini, film ini bener-bener horor juga, dapat horornya. Nah, dan Wanda yang di situ nggak ada apa-apanya ya dengan Wanda yang ada. Nah, di sinilah America Chavez nih, dia bisa masuk dunia paralel ke paralel berikutnya. Nah, di sini endingnya benar-benar dapat, awalnya dapat, endingnya dapat, klimaksnya dapat, semuanya diramu dengan satu kesatuan yang sungguh sangat luar biasa ya. Mungkin kalau dilihat dari kenapa film ini ada, yang kedua itu lebih baik daripada Spider-Man No Way Home ya. Walaupun nggak tahu ini untuk box office-nya sepertinya dia tidak masuk 10 besar juga sepanjang masa. Kalau ngelihat dari Doctor Strange ini masih better alur ceritanya ketimbang dengan Spider-Man No Way Home. Tapi kita nggak mau compare itu, tapi kita ngeliat di sini, bukan berarti kita memuji Sam Raimi-nya ya, tapi film ini kita tidak bisa melihat bahwa fightingnya antara misalnya seperti Spider-Man melawan Dr. Octopus atau Spider-Man melawan Green Goblin ya di Spider-Man No Way Home. Tapi di Doctor Strange ini kita mau melihat seperti apa gitu, misteri apa, bagaimana solusinya, bagaimana cara mengalahkan si Scarlet Witch, si Wanda, terus bagaimana Wanda ini, apa yang terjadi, terus beberapa penasaran America Chavez ini dari mana, terus bagaimana endingnya. Sampai di sini juga ada kreditnya itu ada tadi yang di situ dijelaskan bahwa Charlize Theron menjadi Clea dan Doctor Strange-nya itu akhirnya
ternak kutukan juga dari Darkhold yang hingga dia menjadi mempunyai mata 3. Nah, ini potensinya untuk Doctor Strange untuk dilanjutkan ketiga itu akan lebih besar, dimana nanti akan pasti ditemukan di beberapa film yang jelas nggak nyambung ke Thor ya. Nggak ada hubungan ke Thor. Mungkin dia akan nyambung ke mungkin aja Guardian of Galaxy mungkin ya, atau Eternal ya kan, akan nyambung ke arah sana, siapa tahu gitu loh. Dan untuk buat teman-teman yang belum nonton Doctor Strange, ini sangat bagus. Nggak usah ditanya visual effect, nggak usah ditanya actingnya, itu semua sungguh komplit. Karakternya dapat, kita udah tahu semua. Tidak banyak Valiant ya, tidak banyak musuh yang berseliweran di sini. Ada beberapa monster-monster, tapi itu cuma jadi cameo. Yang benar-benar di sini adalah yang kita perlu tahu adalah bagaimana dia cara mengalahkan Scarlet Witch dan motivasi apa dia menjadi jahat. Nah, itu loh, dan itu dapat di sini dijelaskan. Jadi Doctor Strange menurut Orson Multiverse Madness ini sungguh layak untuk ditonton. Sebuah film superhero yang kita tidak banyak ingin melihat action fightingnya, tapi melihat bagaimana misterinya, thrillernya. Ini jadi lebih banyak ke thrillernya, dibubuhi dengan horornya dari sutradara Sam Raimi. Oke, sekian dulu review dari Orson untuk Doctor Strange. Selamat menonton di Disney Hotstar untuk Doctor Strange. Sampai ketemu untuk review film berikutnya.